Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya Emma Nuriana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pada kali ini, saya akan mengaitkan materi-materi pada modul yang telah saya pelajari. Seperti modul 1.1 sampai dengan 1.4 dengan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Sebagai pendidik, harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri atau menyadari berdasarkan motivasi internal anak, tanpa hukuman dan hadiah. Dalam rangka menciptakan dan menerapkan disiplin positif, membuat anak menjadi mempunyai integritas, selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan mudah, mempunyai pola hidup yang teratur, dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuannya. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi yang ada pada diri anak merupakan motivasi eksternal. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif, untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Di posisi kontrol yang kelima yaitu manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain, supaya murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, mudah diingat dan diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, segitiga restitusi.
Guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Keterkaitan antara materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak dengan materi modul 1.4 Budaya Positif. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, maka dalam menyusun visi harus berpihak pada murid dan memerdekakannya dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi murid, serta memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami, diterapkan, dan disebarkan melalui penyebaran pemahaman pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah peraturan dan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi guru-murid dalam posisi pemantau, dan dampak penghargaan kurang baik pada murid di antaranya menurunkan kualitas, merusak hubungan, dan juga mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari selama ini saya selalu menggunakan posisi kontrol pemantau yang seharusnya sebagai manajer dan menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah. Saya menangani kasus anak yang sering tidak membawa atribut upacara seperti topi dan dasi. Saya menangani kasus tersebut dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi dalam memperbaiki diri, mempelajari dan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik yaitu guru sudah mulai menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dan murid sudah muncul motivasi internal.
dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Dan yang perlu diperbaiki yaitu guru harus sebagai manajer dalam menerapkan posisi kontrol terhadap murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai yaitu sebagai pemantau. Perasaan saya selalu kesal karena menggunakan sanksi atau konsekuensi dan selalu disibukkan dengan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai yaitu posisi kontrol manajer. Perasaan saya tenang, tidak khawatir lagi karena murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Perbedaannya yaitu seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Iya, saya pernah menerapkannya. Namun, hanya satu tahapan saja yaitu menstabilkan identitas. Dengan mengatakan, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting, belajar dari kesalahan tersebut, ada niat dan usaha untuk memperbaikinya. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif selain kepada rekan guru, juga kepada orang tua murid, dan berkolaborasi supaya tercipta pembiasaan budaya positif, baik di sekolah ataupun di rumah, sehingga terwujudnya karakter murid yang berbudaya positif lebih cepat dan terjaga. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.